Shalom, selamat jumpa Jemaat GKPB Bukit Doa. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada 12 Juli 2020. Sekalipun ibadah kita di rumah, tetapi tetap semangat karena Tuhan bersama dengan kita. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dengan sukacita mendengar panggilan beribadah melalui kitab Mazmur pasal 68 ayat 35 sampai dengan 36. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Jemaat Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memuji Dia. Di dalam lagu Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah kita pada hari ini. Marilah kita menaikkan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, introitus ataupun nas yang membimbing kita di dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bersama-sama kita menaikkan pujian akan pemberian Allah bagi kita semua. Ku heran Allah mau memberi. Kristus sudi menebus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita boleh bersama-sama menaikkan doa ungkapan syukur dan juga doa pengakuan dosa. Setelah itu kita boleh bersama-sama doa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena Engkau boleh menyertai kami, memberkati kami sampai dengan hari ini. Dan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami manusia yang berdosa di dalam pikiran kami, perkataan kami, dan juga tindakan kami. Kami mengakuinya dan kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami menerima pengampunan-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami hanya memohon pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya, untuk memberikan kami pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dapat membangun iman kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, bersabdalah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Akan saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah pemberian Tuhan dalam masa krisis. Sekali lagi, pemberian Tuhan dalam masa krisis. Krisis adalah suatu keadaan yang berbahaya
Krisis adalah suatu keadaan yang gawat, keadaan yang genting, keadaan yang suram, kemelut dalam suatu masa. Pada hari ini kita boleh bersama-sama menghadapi wabah virus corona yang sejauh ini telah menyebar selama lebih dari 6 bulan lamanya di berbagai penjuru negeri, di berbagai penjuru dunia. Dan ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Ternyata wabah virus corona ini mengakibatkan berbagai krisis di dalam kehidupan perorangan, kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Krisis itu antara lain misalnya krisis kesehatan, krisis sosial, krisis ekonomi, bahkan juga termasuk krisis iman, yaitu lunturnya iman seseorang bahkan dapat membuat seseorang untuk melakukan bunuh diri oleh karena tidak sanggup lagi dengan tekanan hidup yang boleh dialami. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan pada kita akan dua krisis yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan kita juga boleh diajak bersama-sama untuk melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap krisis tersebut. Krisis yang pertama adalah krisis iman. Tadi saya sudah menyampaikan krisis iman adalah lunturnya iman seseorang akan Tuhan. Bahkan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan krisis iman ini kita bisa lihat pada diri orang banyak dan Simon Petrus. Orang banyak datang mengerumuni Yesus. Dan pada pasal yang keempat pun diceritakan bahwa orang banyak mencari Yesus. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka pun berusaha untuk menahan Yesus dengan harapan supaya Yesus tidak meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, ketika kita boleh melihat sikap orang banyak ini yang mencari dan juga mengerumuni Yesus, sesungguhnya ini memperlihatkan kepada kita betapa orang banyak ini sangat lemah dan mereka sangat memerlukan satu pribadi yang dapat menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, meski hanya melalui pengajaran, meski hanya melalui kata-kata saja. Dan pribadi yang dapat menguatkan mereka melalui pengajaran itu mereka temukan di dalam diri Yesus pada saat itu. Dan memang kita ketahui bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 memberitahu kepada kita bahwa ketika Yesus mengajar, orang banyak begitu takjub oleh karena Yesus mengajar sebagai orang yang penuh kuasa. Dan ketika Yesus mengajar, ketika Yesus memberitakan ataupun memperdengarkan firman Allah, setiap kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Sehingga boleh mendatangkan kekuatan, kesegaran bagi setiap orang yang mendengarnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, ketika Yesus dikerumuni oleh orang banyak yang sangat lemah ini, oleh orang banyak yang haus akan pengajaran Yesus ini, sikap Yesus adalah Yesus tidak mengusir orang-orang tersebut. Akan tetapi Yesus menerima orang-orang tersebut dan Yesus pun mengajar mereka, memperdengarkan firman Allah yang dapat menguatkan dan menyegarkan orang banyak ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita bisa melihat juga dalam diri Simon Petrus. Simon Petrus di sini kita bisa melihat bahwa dia merasa dirinya adalah orang yang berdosa. Petrus merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Yesus yang adalah Tuhan. Maka ketika ia merasa tidak layak, ketika ia merasa berdosa, ia meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan pergi daripada Petrus. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bahwa Petrus mengalami krisis iman. Krisis imannya ini kita bisa lihat dari pemikirannya bahwa ternyata Tuhan itu benci kepada orang berdosa. Tuhan itu menjauhi orang berdosa.
Tetapi kita bisa melihat bersama-sama apakah Yesus yang adalah Tuhan menjauhi Petrus yang adalah orang berdosa ini? Tentu tidak sama sekali. Dalam artian Yesus tidak menjauhi Petrus yang adalah orang berdosa ini. Justru Yesus datang mendekat bahkan berbicara khusus kepada Simon Petrus. Maka dari itu Yesus menyampaikan, jangan takut. Yesus sampaikan kepada orang yang berdosa ini, jangan takut. Dan Yesus pun berkenan mau memakai Simon Petrus menjadi penjala manusia. Dalam artian, Yesus berkenan memakai Simon Petrus sebagai muridnya. Bahkan Yesus pun berkenan memakai Simon Petrus untuk memberitakan firman Allah kepada orang banyak, sehingga orang banyak juga dapat dikuatkan melalui pemberitaan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Di atas kita masih ada satu pribadi yang berkuasa atas kehidupan kita, yaitu Tuhan. Di Indonesia kita mengakui adanya Tuhan. Makanya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia kita sebagai orang beriman, bahkan sebagai orang Kristen pada saat ini, ketika kita lemah pada saat ini oleh karena tekanan hidup, ketika kita mengalami krisis iman dengan merasakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita, Tuhan tidak menolong kita, ketahuilah berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan sampaikan kepada kita bahwa Tuhan peduli dengan kita. Tuhan pun berkenan hadir bagi kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kesegaran bagi kita sekalian, supaya iman kita ini kuat. Sebab ketika iman kita ini kuat, ya otomatis kan kita kuat di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Bahkan dengan tekanan-tekanan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kuat oleh karena Tuhan yang menguatkan kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, bagian kita adalah sama seperti orang banyak tadi. Cari Yesus Tuhan. Dekatilah Yesus Tuhan. Bahkan ketika banyak masalah datang di dalam kehidupan kita, bertubi-tubi datang, jangan menjauh daripada Tuhan. Tapi cari Tuhan, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Dan ketahui, setiap pengajaran Tuhan, perkataan firman Tuhan ketika kita boleh membaca, merenungkannya, itu semua Tuhan pakai untuk menguatkan diri kita masing-masing. Demikian Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan selanjutnya, perlu kita ketahui, saat kita merasa tidak layak, saat kita merasa bahwa kita ini adalah orang berdosa, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Jangan seperti Simon Petrus yang mengusir ataupun yang meminta Tuhan, Tuhan pergi, saya ini orang berdosa. Tidak. Justru karena kita ini orang berdosa, kita harus mendekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang kita semua adalah orang berdosa. Tapi ada berita baik berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 yang menekankan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Allah memberikan keselamatan kepada orang berdosa yang beriman ataupun percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat ini, Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari orang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang merasa dirinya tidak layak. Sebab Tuhan Yesus datang ke bumi, Dia mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Inilah yang patut kita syukuri di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dan inilah juga yang harus kita beritakan kepada
orang lain, agar tidak hanya kita saja yang menikmati keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang-orang di sekitar kita juga boleh menikmati keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus jadi penjala manusia. Kita pun demikian. Kita juga diminta untuk menjadi penjala manusia. Dalam artian, ikut Tuhan Yesus dan beritakan siapa itu Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan beritakanlah firman Tuhan yang dapat menguatkan orang banyak. Itu yang pertama berkaitan dengan krisis. Yang pertama adalah krisis iman dan yang kedua adalah krisis ekonomi ataupun keuangan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, tentu salah satu tujuan orang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pendapatan yang diterima adalah untuk kebutuhan hidupnya sendiri ataupun bersama-sama dengan keluarganya. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, Simon Petrus dan kawan-kawan adalah seorang pekerja dan mereka bekerja sebagai nelayan yang handal. Mereka bekerja untuk menangkap ikan dan tentu ikan ini dijual dan penghasilannya ataupun pendapatannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi kalau kita membaca tadi, sepanjang malam para pekerja ini, para nelayan ini telah bekerja keras untuk menangkap ikan. Namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah memakai kemampuan mereka, mereka sudah memakai keahlian mereka, tapi toh sia-sia belaka. Mereka putus asa, mereka gagal. Dan ketika tidak dapat ikan, ya tidak ada penghasilan, tidak ada uang bagi mereka dan juga bagi keluarga mereka. Ekonomi pasti macet lah, mandek lah. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan ini kita bisa mengetahui bahwa Yesus yang adalah Tuhan hadir bagi para pekerja ini, hadir bagi para nelayan ini yang sudah bekerja keras namun tidak ada penghasilan. Dan Yesus yang hadir ini adalah Yesus juga yang memberikan perintah kepada Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalannya. Dan tadi Petrus adalah salah satu orang yang merupakan bagian daripada orang banyak pada saat itu. Otomatis kan pasti Petrus juga mendengarkan pengajaran ataupun pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Otomatis juga Petrus juga dibangun imannya ketika boleh mendengarkan pengajaran daripada Yesus Kristus. Maka dari itu, ketika imannya sudah dibangun, bahkan ketika Yesus memerintahkan dia, tebarkanlah jalamu, bertolaklah lebih ke dalam lagi, Petrus pun dengan taat mengikuti perintah Tuhan Yesus. Meskipun logikanya, hitung-hitungannya ini tidak mungkin ini. Menangkap ikan kan pasti di malam hari. Bukan di siang hari. Di siang hari mana ada ikan? Pasti sedikit saja. Tapi kalau malam hari itu banyak. Akan tetapi Yesus berikan perintah kepada Simon Petrus di siang hari pada saat itu, bertolak lebih ke dalam lagi dan tebarkan jalamu. Simon Petrus taat melakukannya. Dan kita bisa melihat dalam bacaan ini, Tuhan Yesus bekerja melewati batas logika daripada Simon Petrus. Simon Petrus menangkap ikan yang begitu banyak sekali. Bahkan perahunya pun tidak mampu untuk menampung ikan yang ditangkap. Sehingga ia pun berbagi dengan teman-teman yang lain, tolong bantu. Dan banyak perahu yang diisi dengan ikan hasil tangkapan melalui perbuatan ajaib yang datangnya daripada Tuhan Yesus dengan ketaatan daripada Simon Petrus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai kehidupan yang baru, tatanan yang baru. Kita juga akan memulai usaha, kita juga akan memulai bekerja di dalam kehidupan kita ya. Meskipun COVID-19 ini
masih ada, tetapi kita sudah harus bergerak untuk bekerja, untuk membangun usaha. Dan mungkin nanti dalam perjalanannya ketika kita sudah bekerja keras dengan mengerahkan kemampuan kita, dengan mengerahkan keahlian kita, mungkin nanti hasilnya nol, hasilnya kosong, hasilnya tidak dapat apa-apa, dan ini membuat kita lemah. Akan tetapi berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, ingatlah firman Tuhan pada hari ini bahwa di dalam krisis ekonomi yang macet, yang mandek pun Tuhan Yesus hadir, bahkan memberikan pertolongan bagi kita. Dan pertolongannya ini bisa saja melewati batas logika kita, melewati perhitungan kita, melewati akal kita sebagai manusia, seperti yang dialami oleh Petrus. Dan jikalau ketika kita boleh mengalami pertolongan Tuhan melewati batas logika kita, ini artinya adalah mujizat Tuhan. Ini sebenarnya mau menguatkan kita. Mujizat Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Bukan saja 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hidup, ketika Simon Petrus hidup, tetapi sampai dengan hari ini pun mujizat Tuhan masih ada. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita sudah ketakutan, aduh usaha saya bagaimana ini, usaha saya, pekerjaan saya bagaimana ini, aduh keuangan saya bagaimana ini. Percayalah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan satu petunjuk, ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan satu hal, taatlah untuk melakukannya. Dan terimalah mujizat Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, saya mau mengajak kita berdasarkan firman Tuhan ini. Janganlah kita menyerah dengan keadaan. Janganlah kita menyerah dengan kegagalan. Ketika Yesus menyuruh Petrus untuk tebarkan jala, meskipun mereka sudah gagal, mereka sudah putus asa, Yesus sesungguhnya mau mengajak Simon Petrus, jangan menyerah. Tetap lakukan. Dan ini juga boleh disampaikan kepada kita. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan kegagalan. Tetapi bangunlah usaha pekerjaan dengan iman, bekerjalah dengan iman yang disertai dengan kerja keras dan ketaatan akan perintah Tuhan, ketaatan akan petunjuk Tuhan. Dan selanjutnya, mari kita juga boleh bersama-sama mempercayai ataupun mengimani akan perkataan Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan kita sehingga Ia membuat kita berhasil. Imani ini, Tuhan menyertai kita di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, dan Ia pula yang akan membuat kita berhasil, dan Ia pula yang akan membuat kita mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari melalui pendapatan ataupun penghasilan yang kita terima di dalam pekerjaan ataupun usaha kita. Dan ketahui ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, bagikanlah kepada orang lain. Sama seperti Petrus, dia sudah mendapatkan ikan banyak, dia minta bantuan kepada orang lain, otomatis kan harus dibagi. Sebab itu juga yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian. Berkat yang kita terima jangan dipendam sendirian, tapi sebarkan kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Ketahui bahwa Tuhan hadir di dalam masa krisis kehidupan setiap orang, setiap keluarga, setiap masyarakat dari suatu bangsa. Dan Tuhan tidak hanya hadir saja, melainkan Tuhan juga hadir memberikan pertolongan di dalam masa krisis kehidupan kita masing-masing. Di dalam kehidupan beriman kita, Ia akan menguatkan kita. Di dalam krisis ekonomi, keuangan kita, Ia yang akan menolong kita, bahkan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya dan taat kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima berkat Tuhan,
marilah kita juga boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara jadilah berkat bagi orang banyak. Bahkan jadilah penjala manusia. Beritakanlah Injil kepada orang lain sehingga tidak hanya kita saja yang diselamatkan oleh iman, tetapi orang lain juga boleh merasakan keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian, mari kita menikmati pemberian Tuhan di dalam masa krisis ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia, marilah kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, tetap mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Ketika kami percaya, ketika kami boleh mengikuti taat pada perintah-Mu Tuhan, Engkau akan bekerja melewati batas kemampuan kami, melewati logika kami sebagai manusia. Kami percaya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dengan krisis kehidupan yang kami alami, Engkau hadir dan memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang kami perlukan. Pada hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu, oleh karena Engkau telah memberikan usia 1 tahun lagi bagi saudara dan saudari kami, baik dalam usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau boleh menambahkan segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pernikahan. Kuatkanlah iman percaya mereka kepadamu ya Tuhan, di dalam situasi sulit. Dan biarlah mereka juga boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka. Kiranya Engkau juga boleh menguatkan mereka untuk melewati masa-masa sakit ini ya Tuhan. Dan kami akan memperkatakan firman-Mu oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saudari kami ini yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau boleh memberikan pemulihan total. Begitu juga dengan saudara dan saudari kami di dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kesegaran, kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, di dalam kehidupan keluarga masing-masing, di dalam pekerjaan usaha, di dalam kesehatan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau boleh memberkati setiap keluarga per keluarga, setiap pekerjaan ataupun usaha yang boleh dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau yang menciptakan sebuah keluarga, Engkau Tuhan yang akan turut terlibat di dalam setiap permasalahan yang boleh dihadapi oleh keluarga per keluarga Kristen. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka di dalam pendidikan mereka masing-masing ya Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau pun juga telah menyediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami.
Mampukanlah kami sebagai orang tua untuk menghantar anak-anak kami menggapai masa depan yang Tuhan telah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk setiap orang yang terkena virus corona ini, yang terbaring di atas tempat tidur di rumah sakit. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, bahkan darah Yesus Kristus, membersihkan mereka dari segala sakit termasuk virus corona ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka melalui virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam masa kehilangan ini ya Tuhan. Bahkan Engkau juga boleh memberikan topangan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang boleh bekerja. Kiranya Engkau juga boleh menjaga dan melindungi nyawa mereka. Kiranya Engkau juga boleh menjaga dan melindungi anggota keluarga mereka masing-masing. Berikanlah kekuatan bagi mereka ya Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kuatkan hati mereka, Tuhan kuatkan telinga mereka ketika mereka juga boleh dilemahkan oleh orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia di dalam kebijakan demi kebijakan yang boleh diambil di dalam memasuki kehidupan yang baru ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa kiranya hikmat kebijaksanaan ada dalam diri para pemimpin kami ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami sebagai masyarakat Indonesia boleh hidup aman, nyaman di dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Melalui para pemimpin kami yang bijaksana ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengalaskan doa kami ini yang kurang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur pasal 96 ayat 8. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur dalam doa. Ya Tuhan, terimalah ucapan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan syukur yang kami naikkan bagi-Mu. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, ingatlah bahwa di dalam masa krisis Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan juga boleh menguatkan iman kita, dan Tuhan juga yang akan menyertai kita di dalam berusaha, di dalam bekerja, sehingga kita juga boleh dimampukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan saat ini, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.